Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'd. Nih kalau begini kayak kelihatan serius banget nih. Alhamdulillah, guru kita yang mulia Ustazna Rifki Hafizahullah Ta'ala, terus para santri Rumah Quran Qurrata A'yun ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya hanya lewat kemudian duduk bareng bersama teman-teman di sini para santri. Kita akan coba tadabbur Al-Qur'anul Karim, karena ternyata tadabbur Al-Qur'an salah satu cara agar kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara Quran. Sebelum kita bicara tadabbur, saya mau kasih tahu ada sebuah ilmu yang pernah saya dapatkan. Cara mudah membuka juz di dalam Al-Qur'an. Mungkin di angkatan yang pertama pernah saya bagi ilmunya. Di sini ada yang pernah tahu nggak? Kalau saya tanya halaman awal mula juz 25, halaman berapa? Pernah ada yang tahu cara mudahnya? Misalkan ada di halaman berapa? Paling kita manfaatkan hafalan. Itu kalau kita yang sudah hafal. Tapi bagi kita yang belum hafal, ternyata ada cara mudahnya. Cara mudahnya, rumusnya, juz yang kita mau cari, misal kita mau cari juz berapa? 23, oke. Juz yang mau kita cari, juz 23, tulis 23, dikurang 1, 23 dikurang 1 berapa? 22, dikali 2, 22 dikali 2, 44, terus ditambah angka 2, berapa? 442. Buka halaman 442 dalam Quran. Itu adalah awal mula juz 23. Coba buka. Buka, kita buktikan. Benar nggak? Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan Ustadz Rifki atau Ustadz di sini minta, coba buka dong juz 10. Kita udah tahu 10, berarti 10 dikurang 1, 9, 9 kali 2, 18, 18 tambah 2, tambah angka 2 ya. Jadi 182 berarti awal mula juz 9. Juz 10 ya, awal mula juz 10. Kita coba lagi, juz berapa yang kita mau cari? Juz berapa Ustadz Rifki, ada usulan nggak? 30. Juz 30. Caranya gimana? 30 dikurang 1 sama dengan 29. 29 dikali 2, 58. Ditambah angka 2, jadi 582. Silakan buka halaman 582. Benar? Benar Ustaz? Benar. Itu awal mula. Itu gampang cara mencari juz dengan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena di sini Rumah Quran, Anda mau tahu di sini para santri pernah hitung nggak berapa jumlah surah Makkiyah dan berapa jumlah surah Madaniyah? Ada yang pernah hitung? Pernah hitung? Enggak. Cara menghitungnya mudah ternyata. Kita lihat di surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. 28 surah Madaniyah, 86 surah Makkiyah. Silakan hitung 28 tambah 86 berapa? 114. 114. Berapa jumlah surah dalam Quran? 114. Ini keunikan-keunikan yang kita temukan dalam Quran. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, berapa jumlah surah Makkiyah? Jumlah surah Makkiyah, Madaniyah, lihat surah Al-Baqarah 286. Oke, sekarang yang ketiga. 286. Kalau dibagi 2 berapa?
143. 286 dibagi 2, 143. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 143, bunyinya gimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi Allah sampaikan, Allah jadikan kita nih kaum muslimin umat wasata, umat pertengahan, dan Allah letakkan pada saat pembahasan umat pertengahan di pertengahan surah Al-Baqarah di ayat yang ke-143. Ya, ini banyak keunikan sebenarnya kita temukan. Bahkan kalau pernah tahu ada majalah Times, majalah yang di Amerika Serikat, ketika mereka menelusuri Al-Quranul Karim, ketika mereka mendalami bagaimana Al-Quranul Karim, mereka mengatakan ternyata Al-Quran itu bukan buatan manusia. Kenapa? Karena diacak-acak dari ayat pertama, dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu dibuktikan sama mereka, para ilmuwan di barat, itu murni bukan buatan manusia. Subhanallah. Kemudian para pakar dan para ilmuwan mengatakan di dalam Quran ada sebuah angka yang menjadi perhatian bagi mereka, yakni angka 19. Apa itu angka 19? Dari huruf Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dihitung hurufnya itu ada 19 huruf. Terus pas dia lihat lagi di surah An-Nas, itu ada berapa ayat? 6. 19 kali 6, 114. Jadi ini banyak keunikan-keunikan Al-Quran yang kita temukan. Bahkan bicara surah Ar-Rahman misalkan. Di surah Ar-Rahman berapa kali Allah sampaikan dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? 31 kali Allah sampaikan. Sampai berkali-kali Allah sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenapa Allah sampaikan sampai berkali-kali? Untuk siapa Allah sampaikan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ternyata di dalam kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum Allah gunakan domir antuma di sini. Betul? Kalau fabi ayyi ala'i rabbikum berarti itu lebih dari 2 makhluk. Tapi memang Allah khususkan untuk 2 makhluk di sini. Siapa? Jin dan manusia. Berkali-kali Allah sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. 31 kali Allah sampaikan. Kenapa sampai berulang Allah ingatkan kita? Karena memang karakter kita manusia harus diingetin berulang. Ayo semua santri, nanti jam segini harus ini ya. Diingetin lagi. Berulang lagi diingatkan sama ustadz kita. Karena memang karakter manusia. Nah ternyata ada keunikannya. 31 kali Allah sampaikan. Kemudian kita hitung huruf Ar-Rahman ada berapa huruf? Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Ada berapa huruf? 6. Kemudian hitung di ayat yang terakhir. Tabarakasmu rabbika. Hitung berapa huruf? Coba hitung. Saya hampir sering, ini di kalangan umum, saya sampaikan Quran, saya bicara Quran. Karena memang ada ketertarikan tersendiri nanti di antara kita. Oh iya ya, luar biasa nih. Ada berapa huruf? Nih, izin saya sambil minum ya. Hah? Berapa? Berapa? Ada yang 19, ada yang 15. 28, ada yang lain? 16, ada yang lain? Kalau saya ngitung, itu ada 25 huruf. Coba deh hitung. Kalau hitungan saya ada 25 huruf. Benar? Benar. Huruf Ar-Rahman berapa huruf? Di ayat terakhir tadi berapa huruf? 25. 25 tambah 6. Allah ingatkan berapa kali di surah Ar-Rahman? 31 kali Allah ingatkan. Kemudian keunikan yang lain kita temukan di surah Ar-Rahman. Kalimat yang pertama kali Allah sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban.
Itu ada di ayat keberapa? Ayat yang ke-13. Coba buktikan. Terus huruf fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hitung ada berapa huruf? Nih, saya lagi ya biar kita aktif nih. Ya memang metode begini untuk membangkitkan kita komunikatif nanti insyaallah. Berapa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa huruf? 21. Oke, ada yang lain? Enggak sampai segitu. Hitungan saya ada 18. Betul nggak? Benar, 18 huruf. Pertama kali Allah sampaikan di ayat berapa? 13. 18 tambah 13. Allah ingatkan kita dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berapa kali? 31 kali. Ya. Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Pernah nggak teman-teman tahu makna dari kalimat Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain? Rabbul Masyriqain, Allah ini yang memelihara dua timur, betul? Wa Rabbul Maghribain, dan Allah juga yang memelihara dua barat, betul nggak? Maksudnya apa? Ini enaknya tadabbur tuh gitu. Kita dalemin lagi. Maksudnya apa? Kalimat Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini yang memelihara dua timur dan Allah juga yang memelihara dua barat. Maksudnya apa? Ternyata kalau kita lihat lebih dari awal, yang pertama kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma, Allah ingin sampaikan dua makhluk yakni manusia dan bangsa jin. Dan kalimat dua timur ini adalah Allah sedang gambarkan ada timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin. Ternyata timurnya kita nih beda dengan bangsa jin. Kapan timurnya manusia? Dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, ini adalah timurnya kita. Ini waktunya kita, ini wilayahnya kita, ini kawasannya kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin itu beda. Lantas kapan timurnya bangsa jin? Maghrib sampai dengan subuh, ini timurnya bangsa jin, dan baratnya kita sebagai manusia. Di waktu barat kita udah lengah, kita udah gak berdaya, kita udah gak bisa melakukan apapun, aktivitas apapun, kita udah lemah. Makanya Allah ingatkan di surah An-Naba, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kalimat laila libasa, kita udah istirahat, kita udah lengah. Kemudian di surah Al-Falaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Artinya Allah sedang gambarkan di waktu baratnya manusia kita lemah. Pernah dengar hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sampaikan bahwasanya ketika waktu maghrib itu datang, tahan anak-anakmu untuk tidak keluar rumah. Pernah dengar? Tutup makanan, minuman. Kenapa? Karena maghrib awal mula jin mengepakkan sayapnya. Artinya jin awal mulanya waktu timurnya itu maghrib sampai dengan subuh. Zuhur dan asar kita waktunya siapa? Kalau kita bicara timur, berarti timurnya siapa? Sholat zuhur dan asar. Kita, benar gak? Maghrib sampai dengan subuh itu waktu timurnya siapa? Bangsa jin. Makanya perhatikan, ketika kita sholat zuhur dan asar, ini timurnya kita manusia, kita nggak perlu mengeraskan suara kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini wilayahnya kita. Kita masih bisa mengontrol diri kita secara penuh. Kita masih bisa menguasai kesadaran kita nih sebagai manusia, karena memang ada di timurnya kita sebagai manusia. Ya. Waktu maghrib sampai dengan subuh itu waktunya jin. Sehingga kita harus keraskan suara kita. Kenapa? Karena memang kita udah gak berdaya. Kita lengah, kita butuh bantuan Allah, perlindungan Allah, terbaik dari Allah SWT. Kalau kita tidak keraskan suara kita, berapa banyak orang-orang yang ketika sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi kunci motor di mana ya? Kita akan dibuat lupa, kita dibuat gak khusyuk. Kenapa?
Karena kita udah masuk wilayahnya bangsa jin, di mana kita harus lawan mereka dengan kita sadarkan lagi diri kita, sehingga kita bisa menjadi sholat yang khusyuk dalam sholat kita. Ya, ini tadabbur Quran surah Ar-Rahman. Sampai sini paham ya? Oke. Sampai jam berapa nih, Sat? Ini saya grogi nih, dilihatin sama guru saya nih, guru saya. Saya belajar sama beliau. Nah, lanjut ya. Ini tadabbur Quran. Jadi makanya salah satu cara untuk mendapatkan mutiara Quran itu dengan tadabbur. Kalau kita hanya berdiam diri di tepi pantai, ini panjang ya, kajian tadabbur itu luar biasa. Dan memang saya hampir sering kalau diminta untuk ngisi kajian, saya lebih banyak menyampaikan tadabbur Quran. Supaya orang ada ketertarikan, oh ternyata mutiara Quran ini luar biasa, dalam maknanya. Taib. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita coba sama-sama mentadabburi surah Al-Qasas. Boleh dibuka, surah yang ke-28. Ini materi yang jarang kita dengar di luar. Materi yang cukup jarang sekali. Saya hampir sering ketika saya duduk di majelis ilmu, kemudian menyampaikan beberapa materi tadabbur Quran, ternyata memang banyak di antara kalangan masyarakat umum. Oh silakan. Itu jarang seperti pembahasan yang kita akan bahas. Ini materinya materi yang sederhana buat kita, tapi dalam maknanya. Ternyata ini relate dalam kehidupan kita. Oke. Di surah Al-Qasas ayat yang ke-76. Nanti kita akan temukan ada kesalahan-kesalahan Qorun. Siapa yang di sini pernah dengar Qorun? Pernah dengar? Dari mana? Pernah ketemu? Enggak. Pernah kenalan sama Qorun? Enggak. Ternyata Allah sedang sampaikan ada kesalahan Qorun di sini. Di surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qorun. Allah sedang sampaikan, Allah sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita nih, hamba-hambanya, tentang bagaimana sosok Qorun. Inna Qorun, sesungguhnya Qorun ternyata memang bukan hanya sebuah fiktif, bukan cerita dusta, ini cerita ada, beneran, kisah nyata yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Inna Qorun, sesungguhnya Qorun, kana dulunya. Ini saya pakai terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan biar kita mudah paham ya. Inna Qorun kana, sesungguhnya Qorun dahulu atau dulunya Qorun min qaumi Musa, dari kalangan dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Perhatikan. Ternyata Qorun dulunya adalah kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu berarti orang-orang soleh. Kaumnya Nabi Musa itu berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Min qaumi Musa, dari kaumnya Nabi Musa, berarti mereka ini adalah orang-orang yang sama-sama mengemban dakwah bersama Nabi Musa. Kalau misalkan secara umum Allah sampaikan, Inna Qorun kana min bani Israel, itu secara umum. Sesungguhnya Qorun dulunya kalangan dari Bani Israel. Tapi Allah memberikan sebuah spesifikasi kepada kita. Qorun ternyata dulunya orang soleh. Qorun dulunya orang baik. Qorun dulunya adalah kalangan dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Qorun dulunya adalah orang yang sama-sama mengemban dakwah bersama Nabi Musa alaihi salam. Inna Qorun kana min qaumi Musa. Lantas kenapa Qorun itu bisa salah? Kenapa Qorun bisa tergelincir? Ternyata kalau kita buka lembaran sejarah yang terjadi, Qorun orang soleh, Qorun orang baik. Qorun pernah merengek kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Qorun ini sepupunya Nabi Musa. Qorun pernah minta, ya Musa doain dong supaya jadi orang kaya. Nabi Musa menolak. Tapi terus ya Musa doain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qorun untuk menjadi seorang yang kaya.
dari seorang susah, tapi dia soleh. Nih banyak kita temukan nanti. Dia susah tapi soleh. Dia susah tapi beriman. Dia susah tapi sama-sama mau berdakwah. Tapi subhanallah yang terjadi adalah fabagha alaihim. Qarun sudah mulai zalim kepada rakyatnya. Fabagha ini adalah at-taladud bizulmi. Bahkan Qarun menikmati sebuah dengan lezatnya kezoliman yang dia rasakan, yang dia berikan. Kenapa? Karena yang tadinya Qarun ini orang soleh, yang tadinya Qarun orang baik. Contoh, misalkan dia jual, dia udah mulai membuka usahanya nih Qarun. Dan bahkan Nabi Musa alaihi salam cawe-cawe. Bahasa cawe-cawe. Nabi Musa nih sampaikan ke kalangan Bani Israel, ke kalangan kaumnya, silahkan yang mau beli apapun, palu gada deh, apa yang lu cari semuanya ada di Qarun. Karena Qarun orang baik. Qarun ini air berapa duit? Ini 1.000, ambil aja. Oke. Qarun ini tisu berapa? 5.000, ambil. Ini kopi berapa? 10.000, ambil. Tapi ketika Qarun sudah mulai mendapatkan 10 miliar pertamanya, 100 miliar pertamanya, Qarun sudah mulai zalim, fabagha alaihim. At-taladuz bizulmi. Qarun sudah mulai merasakan atau menikmati kelezatan demi kelezatan, kezoliman yang dia berikan kepada rakyatnya. Makanya ini awal mula Qarun tergelincir. Kenapa? Fabagha alaihim. Ini kesalahan yang pertama Qarun. Dari mana Qarun bisa zolim, bisa merasakan atau menikmati sebuah kelezatan demi kelezatan, kezoliman yang dia berikan kepada rakyat, kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah. Benar? Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan perbendaharaan kepada Qarun minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah. Perhatikan, logika Quran ini luar biasa. Kenapa? Karena pada saat Allah sedang menyampaikan tentang bagaimana kekayaannya Qarun, perbendaharaan yang diberikan Allah kepada Qarun, Allah tidak sebutkan berapa jumlahnya. Saya pernah beberapa kali ketemu orang-orang besar. Saya pernah duduk bareng sama Tommy Soeharto. Sampai saya bilang ke Mas Tommy, Mas, warga Indonesia tuh bilang, lu keturunan Soeharto, bilang Soeharto tuh kekayaannya nggak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tegongan. Artinya, terus saya nanya, terus lu punya brankas gak mas? Brankas nih, menyimpan benda-benda, harta. Ada, kuncinya gede gak? Kuncinya kecil. Allah sedang memberikan logika Qur'annya kepada kita, bahwasanya kalau kita melihat brankas untuk menyimpan perbendaharaannya, kalau kuncinya masih kecil, duitnya masih bisa kita hitung. Bener gak? Saya bilang, oh berarti duit lu masih bisa gue hitung tuh. Terus saya ketemu Haji Hisham, orang kaya raya yang menguasai batu bara di Kalimantan. Pertama dia pernah beli pesawat pribadi 795 miliar. Terus kemarin beberapa bulan yang lalu, dia baru beli lagi pesawat pribadi 1,2 triliun. Saya iseng nanya, Pak Haji, punya brankas? Punya, Set. Kuncinya gede kecil? Kecil. Ya biasa kunci. Oh berarti gue masih bisa hitung duit lo. Kenapa? Karena Allah sudah, kita nih nggak akan mungkin menjangkau bagaimana banyaknya kekayaan Qarun. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah. Qarun kuncinya aja itu latanu. Ini kalimat latanu di sini nih, kalau kita angkat berat, latanu. Jadi kayak punggung saking beratnya. Diangkat dengan 10 orang paling berat, paling kuat di kalangan Bani Israel. Itu kuncinya Qarun diangkat oleh 10 orang paling kuat dari kalangan Bani Israel. Ketika mereka mengangkat, punggungnya sampai saking latanu bil usbah ulil quwah. Saking beratnya tuh kunci. Allah nggak sedang ceritakan berapa jumlahnya. Kalau misalkan 500 triliun bisa bangun IKN.
Misal ya, ini negeri Konoha, bukan di sini ya. Kita lagi bicara negeri luar. Oke. Artinya Allah sedang memberikan logika kepada kita nih. Nggak nyampe. Logika kita tuh nggak akan nyampe. Bagaimana perbendaharanya Qarun. Sama seperti misalkan kita pernah dengar ada istilah langit biru nggak? Pernah tahu ada istilah langit biru? Sekarang kita keluar bareng-bareng, lihat di atas langit warnanya apaan? Putih, kuning. Kenapa istilah langit biru? Karena Allah sedang membatasi panca indera penglihatan kita, agar panca indera ini nggak bisa nembus langit yang ada di atas sana. Pernah dengar ada istilah laut biru? Kenapa ada istilah laut biru? Karena Allah batasi panca indera kita nih, agar tidak bisa menembus lautan, samudra lautan yang jauh di sana, dalam sana. Tapi kalau kita datang ke laut, ngambil airnya bening apa biru? Bening. Kenapa lautan biru? Karena batas panca indera kita. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Sampai sini paham? Ini tadabbur nih. Lanjut nggak, Ustaz? Lanjut ya? Lanjut nih. Kemudian di kalimat selanjutnya, ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah. Nih, menarik nih. Subhanallah. Allah udah memprediksikan. Perhatikan kalimat ini. Id qala lahu qaumuhu. Jadi kaumnya Nabi Musa itu merengek kepada Qarun. Ya Qarun, dulu nih kau orang soleh. Ya Qarun, dulu nih kau orang baik. Ya Qarun, kau nih dulu sama-sama kita loh, mengemban dakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya Qarun, kok sekarang kau jadi orang yang zalim? Misalkan Ustadz Rifki ingatkan, dulu kau santri Qurratayun. Pas kita sudah menjadi seorang yang diajak sama penguasa, di dalam penguasa, maaf Anda siapa ya? Qarun begitu. Idz qala lahu qaumuhu. Perhatikan kalimat ini. Kenapa Allah gunakan kalimat qaumuhu? Bukan Allah sebutkan Musa ketika Musa mengingatkan Qarun, tapi Allah sebutkan ketika kaumnya Nabi Musa mengingatkan Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kenapa di sini disebutkan kaumnya? Karena Allah tahu akan ada netizen julid. Betul. Coba kebayang nggak kalau misalkan kalimat ini ketika Musa mengingatkan Qarun, netizen julid akan bilang aja Musa iri. Karena Qarun lebih dulu kaya. Betul? Betul. Allah luar biasa. Allah tahu bagaimana nanti akan ada netizen pansos, netizen julid, bacot-bacot netizen. Allah tahu itu. Jadi makanya bahasa Allah, idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Hai Qarun, udah jangan sombong. Jangan sombong. Jadi kalimat la tafrah di sini adalah Qarun jangan sombong. Berarti kesalahan Qarun yang kedua adalah sombong. Kenapa? Karena dia udah merasa besar. Sampai mati. Ketika Bapak dilantik sebagai presiden, saya adalah orang yang pertama akan menjadi orang yang oposisi. Wah, itu daerah sono, negeri luar, bukan sini nih. Dulunya teriak, kita akan membela Islam karena kita ada dalam penguasaan yang zalim. Pas dibisikin, mobil bawa ke rumah. Rumah gue bangun. Lu kan dulu sama-sama kita, dakwah bersama kita, teriak tentang penguasa yang zalim. Maaf, Anda siapa ya? Ini negeri luar, bukan sini. Ya, ini pinggir jurang nih. Tepi jurang. Lanjut gak? Apa ya? Ini buat kita nih, biar kita nih ada tercerahkan. Nah, dunia luar tuh begitu kondisinya. Ya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong. Menarik. Lanjut di ayat yang ke-7. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ternyata ini ayat yang sering kita dengar. Kejarlah kebahagiaan akhiratmu wala tansa nasibaka
wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kehidupan dunia. Ternyata ayat ini berkaitan dengan bagaimana kondisinya Qarun. Qarun sedang diingatkan dengan kaumnya Nabi Musa, ya Qarun, dulu engkau sama-sama sholat jamaah bareng loh sama kita. Dulu engkau ikut halakoh loh. Dulu engkau ikut daurah loh bersama para masyayikh. Hei Qarun, ayo dong dakwah lagi bersama Nabi Musa. Ayo dong Qarun, engkau ini dulu orang soleh, orang baik. Ayo Qarun, kejar kebahagiaan akhiratmu Qarun. Jangan sibuk dengan bisnismu. Jangan sibuk dengan dengan kekayaanmu, dengan perbendaharaanmu. Kalimat ini kembali diingatkan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ternyata ketika Qarun diingatkan dengan kalimat ini, baru kembali diingatkan dengan kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tahu nggak? Pada saat Qarun diingatkan dengan kalimat ini, Qarun mulai marah. Qarun, berbuat baik dong. Lu tahu nggak? Lu kan dulu orang miskin. Qarun, lu dulu orang susah. Qarun, lu dulu orang soleh. Tapi sekarang berbuat baik lagi dong Qarun. Lu jangan naikin harga. Kasihan rakyatnya udah tercekik. Siapa ya? Qarun, udah banyak yang turun ke jalan. Dia meneriakan, kok air begitu mahal Qarun. Mohon maaf, Anda siapa? Terus diingatkan, wa ahsin, ayo Qarun, berbuat baik lagi. Kemudian Qarun masih tambeng, nggak mau denger. Kama ahsanallahu ilaik. Qarun, sesungguhnya Allah ini sudah berbuat baik kepada kamu. Duit yang kamu peroleh, perbendaharaan yang kamu miliki saat ini, kekayaan yang kamu dapatkan saat ini karena Allah yang sudah berbuat baik sama kamu. Ternyata kalimat ini bikin Qarun marah. Bikin Qarun tuh nggak terima. Wa ahsin kama ahsanallah. Innallaha wa ahsin kama ahsanallah wala tabghil fasad. Kesalahan Qarun yang ketiga adalah semakin diingatkan untuk berbuat baik, semakin diingatkan untuk kembali ke jalannya Nabi Musa alaihissalam, semakin diingatkan Qarun untuk kembali beriman, beramal soleh, justru Qarun makin merapatkan kakinya kepada penguasa. Wala tabghil fasad. Fasad di situ adalah mereka yang sedang berbuat kerusakan. Siapa? Di saat itu adalah Fir'aun. Qarun udah nggak mau denger. Bung, lu dulu ikut teriak sama-sama dong. Lu paling dulu bilang ganti presiden. Oh, kok ke situ lari ya? Salah tulisan. Lu dulu paling teriak paling dulu. Sekarang kok lu malah merapat ke penguasa yang lu tahu penguasa itu zolim. Dia makin gak peduli. Wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ternyata dua ayat ini 76 sampai 77 kita temukan sudah ada berapa kesalahan Qarun? 3. Berbuat zalim, sombong, dan mulai merapatkan kakinya ke penguasa. Nanti kita tahu di mana posisi Qarun sesungguhnya. Ya, lanjut ya. Nah, ini tadabbur Quran tuh asik. Bismillah. Oke. Wa ahsin kama ahsanallah. Ingat kalimat tadi? Berbuat baiklah Qarun kama ahsanallah, karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Nah, inilah kalimat selanjutnya di ayat 78. Sebuah kalimat di mana Qarun marah ketika diingatkan bahwasanya Allah sudah berbuat baik kepada Qarun. Di mana marahnya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Siapa bilang gue kaya ini dari Allah? Siapa bilang perbendaharaan yang saat ini gue milikin dari Allah? Ini karena kebisaan gue, karena keahlian gue, karena kemampuan gue mengolah uang sampai akhirnya bisa banyak. Ini kalimat di mana Qarun nggak terima dengan kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah awalnya diem. Ketika Qarun diingetin, Qarun jangan berbuat zolim dong, Allah masih diem. Qarun jangan berbuat sombong dong, Allah masih diem. Qarun,
kok makin berbuat baik dong, Allah masih diem. Korun gak mau berbuat baik, malah merapatkan kakinya kepada penguasa. Tapi kalimat di setelah itu, ini adalah kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala marah besar kepada Korun. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun ma huwa asyaddu min quwwatan wa aktsaru jam'a. Allah marah. Emang gua gak bisa ngancurin lu? Dulu kaum-kaum berapa banyak yang lebih besar, yang lebih kuat, itu bisa dengan mudah Allah hancurkan. Subhanallah, banyak peringatan yang sudah diingatkan kepada Qarun. Wala yus'alu an dzunubihil mujrimin. Ternyata kesalahan Qarun yang selanjutnya adalah Qarun sudah mulai memposisikan ada pada bagian penguasa. Kalau bahasa kita sekarang adalah Qarun adalah oligarkinya penguasa. Qarun sudah mulai mengatur bagaimana Fir'aun begini modelnya. Nih, lu butuh apa gue kasih. Qarun, kenapa? Karena dia sudah merapatkan, pertama melangkah kepada penguasa supaya kekayaannya aman. Makanya banyak di negeri sana ketika pada saat pemilihan pergantian presiden, dia banyak memilih penguasa. Memilih penguasa, dia dukung penguasa. Kenapa? Karena dia punya usaha, dia punya bisnis. Kalau dia nggak ikutin itu, maka dia akan termasuk yang tersandera bisnis usahanya. Qarun juga begitu, mulai melapatkan kakinya penguasa. Dan terakhir Qarun menyatakan, oke, gue bagian dari lu mau butuh apa? Gue bantu, gue backup. Butuh berapa duit? Gue investasi. Relate gak? Relate untuk negeri-negeri di luar sana. InsyaAllah Indonesia baldatun thayyibah, betul kan? Walaupun gak insyaallah. Ini aman nih santri dikasih materi begini, aman ya? Paling enggak kan buat pencerahan kita ya. Oke. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan disinilah Qarun sudah mulai melekat pada penguasa. Maka di kalangan Fir'aun di saat itu, Fir'aun adalah penguasa yang zalim, Qarun adalah oligarkinya, Haman ini menteri segala menteri. Lengkap. Ya. Terus kemudian di ayat yang ke-79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun karena dia sudah merasa bagian dari penguasa. Sebagaimana saat ini dia Qarun fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia manggil kaum-kaumnya, kalian yang punya Lamborghini 5 keluarin semua. Yang punya mobil Ferrari keluarin. Yuk, kita jalan. Kita keliling. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang akan menganggap, oh enak ya jadi Qarun. Oh enak jadi Atta Halilintar misalkan. Kan sekarang gitu tuh. Oh enak ya jadi Raffi Ahmad. Gak enak. Saya udah banyak berkecimpung di dunia mereka. Nanti boleh buka. Saya terakhir sempat viral waktu saya ngebantu Asanti, Ruqyah Asanti, hampir 8 bulan lalu ya. Saya bantu, nggak bisa tidur 7 bulan. Nomor handphone saya dikasih sama Anissa Pohan ke Asanti. Jadi di kalangan atas juga nomor saya banyak disimpan. Artinya pas kita ketemu langsung orang-orang begitu biasa aja, nggak ada enak-enaknya. Ya. Tapi sunatullahnya mereka ingin mamerkan, mereka ingin perlihatkan. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Kenapa? Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utita Qarun. Jadi mereka pengen ketika mereka kumpulkan semua harta benda, perbendaharaan, keluarkan pesawat pribadinya. Ya. Akhirnya ketahuan dia naik pesawat pribadi. Cara Allah. Harapannya kan, wah enak banget nih ke sono naik pesawat pribadi, beli roti, cuma roti doang 400.000. Di sono ya. Tapi subhanallah, berharap supaya kaum muslimin atau kaumnya Nabi Musa berharap, enak banget ya. Ikut bersama Qarun, enak banget ikut bersama kelompoknya Fir'aun, di mana mereka menjadi seorang yang kaya raya, memiliki segala-galanya. Bangun tol, bangun flyover, bangun
Apalagi tuh yang harus dibangun-bangun. Tapi subhanallah, ada sebuah pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di ayat yang selanjutnya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah. Wailakum. Jadi Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang senantiasa dia ikut mengemban dakwah bersama Nabi Musa, akan mengatakan wailakum, celakalah kalian dengan perbendaharaan yang kalian miliki. Kenapa? Karena mereka inginkan yang dia gambarkan bagaimana balasan Allah, pahala Allah itu jauh lebih baik. Sawabullahu khairun. Ya. Makanya di sini, di ayat ini menggambarkan bahwasanya yang kita kejar di dunia ini yang gak akan pernah ada habisnya itu ada dua. Tolabul ilm dan tolabul mal. Itu gak akan ada habisnya. Makanya para ulama menganjurkan harta cukup kita taruh di genggaman aja udah, jangan sampai di hati. Ya. Di sini ada yang mau gak saya ajak cari peta harta karun, kita bareng-bareng dapetin peta harta karun, kita buka, kita cari, ternyata di situ letak harta karunnya berada. Mau nggak? Kalau mau saya kasih tahu di mana. Terus saya Sherlock. Sherlock. Makanya Sherlock itu kenapa suara wanita? Karena wanita selalu benar. Walaupun kita tahu sawah, kita ikutin aja itu karena suara wanita. Nah, ternyata salah satu cara mendapatkan peta harta karun itu nggak perlu kita datang hutan Amazon, nggak perlu. Nggak perlu kita sama-sama datang ke Mesir, lihat di piramidanya Firaun untuk mencari peta harta karun, nggak perlu. Kenapa? Karena cari di dalam diri kita, cari di dalam hati kita, cari yang namanya al-qanaah. Al-qanaah ini adalah kanzul la yafnad, kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Kita dapat duit 100.000, alhamdulillah. Kita nikmati bagaimana 100.000 ini luar biasa. Ini rizki dari Allah. Kita diajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kata ikan, ketika dia lihat burung bisa terbang, enak ya jadi burung bisa terbang. Kalau kata burung, enak jadi ikan bisa berenang. Kalau kata ular lihat buaya, enak buaya bisa jalan. Tapi kalau kata buaya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi ini santri saya bercanda ini nggak apa-apa ya. Saya biasa bercanda kalau lagi ngisi-ngisi kajian di anak-anak mahasiswa, saya biasa begini. Jadi mohon maaf kalau kelewatan Zat. Makanya waktu saya ngisi di anak-anak mahasiswa, jurusan yang harus banyak dihindari itu jurusan manajemen. Kenapa? Karena manajemen itu kemana-mana jalan cuma dianggap teman. Dia jalan doang. Waktu saya ngisi di UNJ, saya pernah ngisi di UNJ 500 orang. Saya bilang, nih UNJ saya lihat mukanya muka-muka galau semua nih. Terus anak akuntansi angkat tangan, Sat, saya akuntansi aman gak jurusannya? Akuntansi itu jurusan yang galau, dia bisa move on. Kenapa? Karena akuntansi itu aku mantan yang gak perlu ditangisi. Karena di sana banyak guru, anak PAUD angkat tangan. Sat, kalau saya PAUD aman dong. Karena kan saya untuk anak-anak SD, aman gak galau? Enggak. PAUD itu perasaan ada untuk dicampakkan. Insyaallah ya. Taib. Innahu ladzul hadzin azim wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahu khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Jadi ini sebuah gambaran dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya tetaplah kita istiqomah. Walaupun kita dapat uang banyak, minta sama Allah agar Allah istiqomahkan kita. Karena saya berapa banyak ketemu orang-orang yang dulunya adalah pejuang, tapi ketika udah dibisikin, nih sekian, udah. Nah ini sebuah godaan. Sebagaimana sahabat Nabi mulia, ya sahabat Nabi, dia pernah menjadi sahabat Nabi bernama Rojal bin Unfuwah. Sahabat Nabi yang mulia saat itu
Yang bersama Nabi dia mulia karena masuk Islamnya bersama Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian termasuk sahabat yang gak punya hafalan sedikit. Artinya hafalannya banyak. Rajal bin Unfuwa, sahabat Nabi yang dibanggakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Karena ini orang luar biasa. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, muncul Nabi setelah Nabi Muhammad namanya Musailamah al-Kadzab. Berada di Yamamah. Karena Abu Bakar As-Siddiq bangga dengan Rajal bin Unfuwa, diutus Rajal bin Unfuwa dakwahkan Musailamah agar dia tidak mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Dikasih satu kantong besar dinar. Nih, kalimat yang terucap adalah sodakta. Allah matikan Rajal bin Unfuwa dalam keadaan murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Memang godaan harta kekuasaan itu sangat luar biasa. Ya, saya termasuk yang sampai detik ini terus berdoa sama Allah agar Allah jaga, Allah lindungi saya. Karena saya dekat sama para orang-orang atas, termasuk AHY. Beberapa kali AHY minta nasihat ke saya. Saya nasehatin AHY untuk beberapa poin. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Terus saya dekat juga sama Tommy Soeharto, saya dekat sama orang-orang atas. Tapi ketika mereka mau apa? Enggak. Sampai dia minta nomor rekening saya enggak kasih. Kenapa? Karena saya enggak mau ketika uang mereka masuk ke saya enggak bisa lagi vokal di hadapan mereka. Betul enggak? Makanya ini godaan besar. Supaya kita sama-sama berlindung kepada Allah, Allah jaga, Allah lindungi kita. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah kekuasaan, dari fitnah harta, di mana harta ini bisa menggelincirkan kita jauh dari orang-orang soleh, jauh dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini masih ada waktu 4:30. Gimana, Ustaz? Lanjut. Mau nanya atau gimana? Mau nanya jurusan aman. Kalau di sini ada orang Jogja, saya kasih tahu Jogja itu salah satu kota yang banyak bapernya. Kenapa? Karena Jogja itu jodoh orang gue yang jaga. Fadol, yang mau nanya kan pelan-pelan supaya kita masuk dan ini menjadi pelajaran bersama bagi kita. Kemudian kita simpan dulu cerita ini. Pernah dengar ada seorang Yahudi yang ketika Rasulullah berjalan selalu melempari Rasulullah dengan kotoran. Pernah dengar ceritanya? Lempari Rasulullah dengan kotoran. Setiap Rasulullah jalan dilempar lagi kotoran. Ini pesan buat semua. Saya sering bilang, kalau kita dilempar batu, jangan balas dengan batu. Kasih aja bunga, tapi beserta potnya. Si bunga tapi beserta potnya. Nah, subhanallah, suatu hari Rasulullah lewat di tempat tersebut. Yahudi yang biasa melempari Rasulullah dengan kotoran ini nggak ada. Sampai Rasulullah nanya, kemana dia? Sedang sakit ya Rasulullah. Kemudian datanglah Rasulullah ke rumah tersebut. Rasulullah hanya mengucapkan kalimat Qul asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan masuk surga. Ini Yahudi punya anak lelaki yang masih kecil. Sambil lihatin mata bapaknya, ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan masuk surga. Kata Rasulullah itu kalimatnya. Kemudian lelaki Yahudi ini mengucapkan kepada anaknya, dan lelaki Yahudi ini meninggal dunia. Anak lelaki itu ikut bersama Rasulullah menjadi pelayannya Rasulullah. Labid Ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi, merasa ada peluang karena ada seorang pelayan dari kalangan Yahudi. Itu pun sesaat ya. Hanya sesaat dia menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Ketika itu seorang lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam datang ke rumah Rasulullah. Ente ini Yahudi, aneh Yahudi. Biasanya kalau sesama suku minta tolong, ditolongin gak? Bisa nggak ambilkan apa yang saya bisa bantu buat anda? Ambilkan sisirnya Muhammad. Sisirnya diambil, kemudian diambil 3 helai rambutnya Rasulullah SAW. Biasanya kalau kita nyisir, itu ada sisa-sisa rambut nggak? Ada. Sisa rambut itu diambil sama Labid 3 helai, kemudian dimasukkan ke dalam daun pelepah kurma atau seperti kurma yang membusuk, diikat dengan 11 ikatan. Berapa ikatan? Ini adalah metode untuk melakukan praktek sihir. Jadi sihir itu
Sihir itu adalah cara di mana kita melakukan dengan media-media yang pernah dia pakai. Makanya kalau orang tua dulu bilang kalau jemur pakaian jangan ditaruh luar, nanti hilang. Ternyata bisa diambil untuk media sihir. Ya, jam tangan yang kita pakai itu kalau hilang, kemudian orang itu bisa aja. Makanya kata para ulama, jin itu kayak anjing, dia bisa punya penciuman yang cukup tajam. Dukun bacakan mantra, dia siapkan kopi, ya. Ini saya kasih tahu, jin nggak suka kopi, cuman saya doang yang suka kopi. Yang jin mau bukan kopinya, yang jin mau itu bukan kopinya, tapi penghambaan kita kepada dia. Pada saat oke, gue siapin kopi, kalimat oke-nya yang dia mau, kopinya nggak diminum. Lihat berapa banyak sesajen yang masih utuh makanannya, betul? Buah-buahannya masih utuh, rokoknya masih utuh. Kenapa? Karena jin gak makan itu. Yang jin mau adalah penghambaannya. Nah, kemudian dilempar ke dalam sumur Zarwan oleh Labid Ibnul Asam bersama 3 orang putrinya. Setelah dilempar, disinilah positif Rasulullah kena sihir. Ini bicara sihir cukup panjang. Next, insya Allah kita ketemu lagi. Kita akan bahas ada sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Ada sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Ada sihir matfun, sihir yang dipendam. Ada sihir mu'allak, sihir yang digantungkan. Ada sihir marsyus, sihir yang dipercikan air di rumah-rumah. Kita punya usaha, tiba-tiba usaha kita orang berkali-kali bilang, kok tutup ya? Itu sihir marsyus. Ada sihir manfuh, sihir yang ditiupkan. Ada mashmum, yang dia masuk lewat hirupan parfum. Itu banyak. Nanti insya Allah di lain kesempatan saja. Insya Allah saya bisa kembali hadir. Kita bahas tentang sihir. Cukup gamblang. Makanya orang yang makan, dia korban sihir matfun, sihir yang dipendam. Yang tadinya dia pecinta makan ikan lele, itu tiba-tiba kalau dia jadi korban sihir matfun, dia nggak suka ikan lele. Iya. Ada sihir mu'allak, sihir yang bendanya digantungkan. Jadi semakin tinggi benda sihir itu digantung, semakin kuat angin yang berhembus, maka semakin kencang ikatan buhul di dalam tubuh target sihir. Nah, ini sihir. Rasulullah masuk lewat minuman. Ini Rasulullah adalah korban sihir masyrub. Sihir yang masuk lewat minuman. Saya ajarin buat santri. Kalau kita disuguhkan air, kemudian air ini kita curiga sama orang yang ngasih, jangan-jangan dia kasih sihir. Kalau orang dulu bilang, kalau kita dikasih kopi, kemudian nggak berbayang kopinya, berarti ada racunnya. Kalau ada bayangannya berarti masih aman. Nah, kalau kita dikasih untuk netralisir sihir, ujung air ini kita sentuh dengan ujung jari kita, baca bismillah, maka netral sihirnya. Bismillah. Dikit aja bismillah, jangan bismillah. Udah belum Ustaz? Berapa banyak nih? Jangan. Cukup bismillah. Itu udah netral sihirnya. Rasulullah sakit sebulan, Rasulullah rambutnya rontok. Bahkan Rasulullah seperti orang mau melakukan sesuatu tapi nggak jadi melakukan. Terus Rasulullah mengalami sakit yang cukup parah. Bahkan diceritakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pada saat kena sihir, itu Rasulullah bacaan Qur'annya banyak. Qiyamul lailnya paling panjang. Tapi nggak mengobati sihirnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah cukup lama, Allah tidak turunkan Quran kepada Rasulullah karena untuk menjaga kesucian Al-Quran. Tapi Allah turunkan dulu 2 malaikat kepada Rasulullah SAW untuk meruqyah Rasulullah. Jadi syariat ruqyah ini, kalau orang kena sihir, obatnya ruqyah. Ruqyah dulu. Ada yang bilang, oh obatnya umroh bolak-balik. Enggak, tetap ada. Betul, tetap ada. Tetap ikatan itu masih melekat. Kalau dia belum ruqyah. Oh obatnya harus zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu pembentengan sebelum kita kena. Tapi kalau kita udah kena harus dikeluarkan dulu. Gitu. Sebentar saya mau difoto. Oke, sampai sini paham? Allah turunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah SAW. Setelah diruqyah, baru di sini Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Oke, kita hitung. Berapa ayat surah Al-Falaq? Ayo, berapa ayat surah Al-Falaq? 5. Berapa ayat surah An-Nas? 5 tambah 6. Berapa ikatan sihir yang diikatkan untuk mengikat Rasulullah SAW?
11 ikatan. Cukup bagi Allah menurunkan surah Al-Falaq An-Nas untuk menawar sihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu, alhamdulillah, kita jadi tahu sekarang. Ternyata dahsyat. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, doa yang paling dahsyat apa? Surah yang paling dahsyat? Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Enggak, Ustaz, berarti belum paham tadaburnya. Sekarang kita pahami tadabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq Allah mengajak kita berlindung satu kali dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Ada satu kalimat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbil falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Ada 4 kejahatan dari luar. 4 kejahatan min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Kita hitung kejahatan semua makhluk di dunia ini apa aja? Pembunuhan, perampokan, pembegalan, pemerkosaan, korupsi. Tapi kita cukup berlindung Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang biasa meniupkan buhul-buhulnya, menarik. Yang menyihir Rasulullah siapa? Lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul Asam. Tapi kenapa Allah sebutkan wanita tukang sihir di sini? Ada yang tahu? Perbedaan ulama. Para ulama mengatakan bahwasanya karena Labid ditemani sama 3 orang putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di zaman Arab jahiliyah para wanita penyihir itu kebanyakan dari kalangan wanita. Pernah kita temukan ada istilah kakek sihir? Adanya? Ada yang pernah kita temukan kakek lampir? Adanya? Nenek lampir. Kakek gerondong nggak ada. Adanya nenek gerondong. Kakek gayung nggak ada. Adanya nenek gayung. Bener nggak? Ternyata wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Jadi kalau kita bicara Quran ini terus berkepanjangan. Wanita. Ya, wanita tukang sihir. Saya dari 2004 sampai sekarang terjun untuk menghadapi para penyihir. Subhanallah, izin Allah udah hampir 15 orang penyihir yang mati dengan izin Allah. Terakhir saya diancam juga sama tukang sihir, masuk lewat WhatsApp. Terus saya naikkan di status WhatsApp. Terus ada jamaah saya bintang 2 Mabes Polri, lihat nomor, set, kirim nomornya. Dikirim terus langsung dilacak sama anggota Mabes Polri tadi. Ternyata orangnya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dikirim fotonya, dikirim jenis handphonenya, terus sinyalnya, semuanya lengkap. Ya polisi wajar, dia bisa ada alatnya kan. Mau diapain Sat? Kalau mau diproses, kita akan jemput, nanti kita proses lokus. Lokus itu lokasinya di Polda aja Sat. Sampai begitu tuh. Artinya memang wanita itu wanita tukang sihir. Saya kalau ketemu lelaki ya masih mainkan sihir, dia live streaming, ayo yang mau ini cek khodam, kosong, isi. Kalau masih kita temukan laki, itu masih belum dahsyat kekuatan sihirnya. Betul. Saya 2016 ketemu tukang sihir 98 tahun usianya, nenek-nenek di balik goa di daerah Aceh. Saya datengin, subhanallah. Saya dari Ba'da Isya, dari Banda Aceh, dari kota Aceh, terus sampai ke Lamno, nyampe jam 7 pagi. Ke dalam hutan, sampai saya lewati ada babi hutan yang melewati, saya diam aja. Nenek itu bilang, kalau mau ketemu saya datang. Ketemu, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nenek-nenek tukang sihir. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita tukang sihir. Nih, dari kejahatan semua makhluk min syarri ma khalaq. Saya kasih contoh sebelum saya lupa. Pernah makan ikan enggak? Nasi pakai ikan. Pernah? Terus tulangnya nyangkut. Pernah? Obatnya diapain? Makan nasi, tulangnya biar kedorong.
Tapi kalau antum sudah belajar tadabbur Quran surah Al-Falaq, nggak perlu pakai cara itu lagi. Kenapa? Cukup pegang di bagian yang sangkut, baca mi kul a'udzu birabbil falaq, mi syarri ma khalaq, baca beberapa kali, batukan, nanti tulang itu akan keluar. Kenapa? Karena tulang ini makhluknya Allah dan kita berlindung kepada kejahatan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Perhatikan di surah Al-Falaq Allah gambarkan ada 4 kejahatan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Walaupun ada 4 kejahatan dari luar menyerang kita, cukup kalimat kul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali kalimat perlindungan, Allah jaga kita dari 4 kejahatan yang di luar menyerang kita ke dalam. Dahsyat. Surah Al-Falaq. Ini tadabbur Quran. Ya. Kemudian surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Nas ada berapa kejahatan? Saya mau nanya kepada santri. An-Nas, angkat tangan. Ada berapa kejahatan? Izin minum ya. Bismillah. Saya nggak perlu celupkan jadi saya aman. Saya nggak perlu celupkan. Ayo silakan. Ada berapa kejahatan di surah An-Nas? 3. Ada yang lain? 4. 5. 2. Ini udah aman, sebut aja. Udah nggak zamannya 1, 2, 3 udah aman nih. Udah lewat masanya. Berapa? 2, 3, 4. Ternyata jawabannya di surah An-Nas tuh ada 1 kejahatan. Was-was. Min syarril waswasil khannas. 1 kejahatan Allah sebutkan, tapi subhanallah kejahatan ini ada di dalam tubuh manusia. Allah mengajak kita berlindungnya 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali perlindungan yang kita minta sama Allah atas 1 kejahatan yang ada di dalam diri kita manusia. Pertanyaan sederhananya adalah, kejahatan mana yang paling bahaya berada di luar, yakni 4 kejahatan kita berlindung 1 kali, kul a'udzu birabbil falaq, atau kejahatan yang di dalam diri 1 kali kejahatan tapi 3 kali kita diajak berlindung? Kejahatan mana yang paling bahaya? Dalam apa luar? Dalam. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari waswas, bisikan-bisikan lembut yang terjadi di dalam diri manusia. Kenapa waswas itu bahaya? Karena dari waswas yang tadinya kita orang baik, kita bisa menjadi orang tidak baik. Dari waswas kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Dari waswas kita bukan seorang koruptor, kita bisa menjadi seorang koruptor. Dari waswas kita bukan seorang perampok, kita bisa menjadi seorang perampok. Belum lama ada berita di daerah Jagakarsa, ini kampung saya, maksudnya dekat rumah saya. Satu ayah ngebunuh 4 anaknya. Padahal ayah itu bukan seorang pembunuh. Cara ngebunuhnya dijejerin anaknya atu-atu. Yang ketiganya ngeliatin kakaknya lagi dibunuh sama ayahnya. Ditekep pakai bantal. Yang 1 udah mati terus gantian. Yang 2 menjerit untuk tidak dibunuh gitu. Keempatnya dibunuh. Ayahnya bukan seorang pembunuh. Tapi kenapa dia menjadi pembunuh? Dari waswas. Min syarril waswasil khannas. Menariknya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ternyata setan itu hanya mampu mengganggu kita, menggoda kita, itu hanya di halaman hati aja. Kenapa? Karena Allah gunakan kata fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Coba kalau sampai di dalam hati, mungkin kalimatnya fi qulubin nas. Ini hanya di halaman hati, tapi begitu dahsyatnya. Allah ajarkan kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan jin dan manusia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah dapatkan mutiara-mutiara Quran di sore yang mulia ini.
Kalau nggak ada yang nanya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kasar terucap dari lisan saya. Mohon dimaklumi, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Tak ada gading yang tak retak, maka jangan tanyakan saya atas keretakan hubungan gading dan Gisel. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.